Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video dari Desa Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berikut ini. Sekarang kita dan masyarakat Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan akan mengondisikan makam yang ada di Geritan, yang dibalawikan, yang dihabibkan menjadi Habib Abu Bakar bin Toha bin Yahya. Sahabat muslim dimanapun berada, video barusan merupakan rentetan kesadaran masyarakat pribumi Indonesia atas makam mereka di wilayah masing-masing yang telah dibaalwikan. Ini bukan kasus pertama di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Madura, bukan kasus pertama, melainkan sudah banyak rentetan kasus makam yang dibaalwikan, termasuk ini yang terakhir yang terjadi di bulan Juli tahun 2024, yaitu di Desa Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sahabat muslim dimanapun berada, ini merupakan saksi, merupakan bukti bahwa Ba'alwi Habaib Indonesia memang punya agenda jahat kepada bangsa Indonesia. Entah tujuan mereka itu apa, sehingga banyak makam-makam yang dibaalwikan. Ini sungguh menyesatkan. Maka sudah benar kalau makam dari Wali Kayu Geritan yang berada di Karanganyar, Pekalongan ini oleh masyarakat dikembalikan kepada nama semula, yaitu Mbah Toposono, Mbah Angsono, dan Mbah Kotisono. Ini yang dibaalwikan itu sebenarnya Toposononya. Mbah Toposono seorang wali ini yang berada di Desa Geritan ini dibaalwikan, dinamakan Habib Abu Bakar bin Toha bin Yahya, sebagaimana papan nama berikut ini. Nah, nama yang semula, ya ini yang baru dipasang ini, yaitu makam Wali Kayu Geritan, Mbah Toposono, Mbah Angsono, Mbah Kotisono, semacam itu. Demikian pula keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, dari Tanfid NU Desa Geritan dan Roe Surya Desa Geritan menyatakan memang bahwa ini makam yang asli adalah makamnya Mbah Toposono, bukan makam dari Habib Abu Bakar bin Toha bin Yahya, bukan. Nah, inilah yang oleh para ulama-ulama keturunan Wali Songo dikatakan perampokan makam, ya ini. Kenapa dikatakan perampokan makam? Makamnya Mbah Toposono misalnya, yang arah keluarganya itu sudah jelas mengarah pada keluarganya yang asli, kalau dibaalwikan menjadi mengarah ke Yaman, semacam itu. Mana mungkin itu nyambung anak keturunannya. Seandainya bertawassul kirim doa itu kan menjadi kurang mantap, kurang jelas dengan adanya pembelokan-pembelokan makam ini.
Sahabat muslim dimanapun berada, intinya sangat memprihatinkan kelakuan Ba'alwi habaib di Indonesia. Dan ini adalah perbuatan jahat yang perlu disadari oleh seluruh pribumi Indonesia. Dan berdasarkan sejarah, sebagaimana Gus Abbas Buntet menyatakan bahwa habaib di Indonesia klan Ba'alwi ini didatangkan oleh penjajah Belanda yang dinamakan Habib Usman. Ini menjadi mufti penasihat Belanda yang menentang seluruh bentuk-bentuk perlawanan ulama Indonesia atau pribumi Indonesia kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena mereka ini adalah sekutu dari penjajah yang mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah. Dan ini benar adanya. Kenapa? Setelah diadakan tes DNA, haplogrup mereka ternyata sama. Haplogrup dari penjajah Belanda dan haplogrup dari Ba'alwi habaib di Indonesia ini sama-sama G, yaitu Yahudi Askenazi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani benar-benar membantu seluruh pribumi Indonesia yang sudah sadar bahwasannya menegaskan bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab, kajian filologi, dan kajian ilmiah tes DNA. Fix sudah. Sebagaimana Profesor Dr. Mahfud MD juga sudah sangat yakin bahwa Ba'alwi habaib Indonesia benar-benar putus nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'alwi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Karena beliau memang orang terpelajar. Begitu tes DNA ini sudah tidak akurat, apalagi ditambah filologi, apalagi ditambah kitab nasab, tidak nyambung, lalu apalagi yang mau dibantah? Tapi hal semua itu tidak penting. Yang penting adalah akhlaknya. Ini sudah mengaku-ngaku keturunan Nabi, tidak bisa membuktikan, akhlaknya sudah tidak karu-karuan, walaupun tidak semuanya. Tapi memalsukan makam, ini sungguh akhlak yang sangat tercela. Sebagaimana makam KRT Sumotingningrat yang berada di Jogja, yang oleh Habib Lutfi dibelokkan, makamnya berada di Semarang. Ini kan kejahatan luar biasa. Apakah ini perbuatan baik? Tentunya ini perbuatan yang sangat buruk dan sangat jahat. Apakah ini tidak menyadarkan pribumi Indonesia bahwa mereka itu orang-orang jahat yang mereka ikuti? Mereka ini sungguh sangat luar biasa kejahatannya kepada pribumi Indonesia. Tidak banyak yang dibahas, cukup dari masalah makam. Ini sudah bikin resah seluruh bangsa Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, begitu panjang rentetan kasus Habib Ba'alwi di Indonesia. Walaupun tidak semua habaib itu adalah buruk, tetapi keburukan oknum habaib atau sebagian orang habaib ini membawa buruk semua habaib yang baik-baik. Mereka yang demo membenci pemerintah, ya hanya itu-itu saja. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Itu semua dilakukan karena mereka sebenarnya ingin menguasai bangsa Indonesia ini. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua selalu waspada bahwasanya di dekat-dekat kita
Kalau mungkin ada makam-makam yang dibaalmikan yang mengandung unsur ba'alwi, segera dilaporkan kepada PWI atau Laskar Sabilillah keturunan Wali Songo agar bisa terselamatkan. Sahabat muslim dimanapun berada, pada hari ini kita benar-benar menghadapi ujian yang besar. Kita tahu tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah akurat, yang belum bisa dijawab dengan antitesis. Selagi tidak dijawab, maka Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu benar bahwa habaib ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Hati-hati bila masih meyakini besok kelak di kemudian hari kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau masih meyakini ba'alwi habaib Indonesia menjadi keturunan Rasulullah. Sebab kita berarti menasabkan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.